Guys, udah gak asing lagi kan dengan adegan nyolong mobil di game GTA? Buat player legend lato-lato mungkin cukup asing dengan game yang terkenal ini. By the way, terima kasih ya buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini. Semoga apa yang kalian lakukan diberikan kelancaran dan bisa memiliki mobil idaman secepatnya. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang memperlihatkan kelakuan bangor dari dua remaja cantik yang doyan nyolong mobil. Bisa dibilang kelakuan mereka pun seperti halnya dalam game GTA. Makanya, film ini berjudul Grand Theft Auto Girl tahun 2020. Penasaran seperti apa bikin tegangnya aksi mereka? Baiklah, sebelum banyak otot yang tegang, kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kelakuan gabut Max dan Amy yang bisa menyalakan mobil orang lain tanpa menggunakan kunci. Kedua siswi SMK jurusan otomotif ini terlihat girang karena bisa membawa dan mengendarai mobil Mustang. Namun ketika melihat polisi, mereka takut jika sampai disangka sebagai pencuri mobil. Tapi lah, kumaha engkewe. Mereka yang berhasil lolos akhirnya pergi dan membiarkan mobil yang entah milik siapa itu begitu saja. Sekembalinya ke rumah, Amy bingung bagaimana cara untuk memperbaiki mobil milik almarhum ayahnya. Karena selama ini, ia bercita-cita untuk membangun ulang satu-satunya warisan sang ayah yang tewas ketika balapan liar. Lalu tiba-tiba ibunya datang dan menyuruh Amy untuk bekerja lebih giat lagi, agar bisa ngumpulin duit untuk biaya perbaikan mobil si Dom yang mahal. Just call next time. It's almost 11. Di keesokan harinya, Amy yang terbilang siswi bangor belajar praktik permesinan bersama teman-temannya. Kelakuan Amy di sekolah pun membuat seorang guru kembali memarahinya. Lalu ia menyalahkan karena harusnya hari ini Amy praktek mesin traktor, bukan nyakar-nyakar mesin mobil seperti ini. Tak lama kemudian, siswa bernama Dylan atau nama Indonya Dylan nyinyirin Amy yang kena semprot Pak Guru. Bahkan ia menyebut Amy adalah wanita yang kebanyakan niktok dan tidak tahu apa-apa soal mobil. Meskipun ketampanan Dylan membuat Amy deg-degser, ia kesal dengan bacotan tersebut. Lalu Amy menantang Dylan untuk berlomba menyalakan mobil tanpa kunci kontak. Siapa takut? Dengan mudahnya Amy mengalahkan Dylan menggunakan teknik oprek aki. Sementara Dylan yang menggunakan cara maling jadul harus menerima kekalahannya. Di hari berikutnya, Amy diantar Max membeli ban mobil untuk si Dom. Sambil menunggu kang toko packing, Amy lihat-lihat keadaan toko yang bisa dibilang sangat tertutup. Lalu Amy heran dengan kegiatan para mekanik yang sepertinya sedang mempreteli sebuah mobil. Ia pun menduga mobil yang masih bagus tersebut adalah mobil curian. Setelah belanja ban 1 biji, Amy curiga dengan harga ban bekas yang begitu murah. Ia pun berkata yakin jika si pemilik toko adalah penadah mobil curian. Di sore harinya, Amy yang cuma naik angkot lagi-lagi kesiangan saat akan bekerja di sebuah kafe. Dan ketika bertemu rekan kerjanya, ia mendapatkan kabar bahwa Amy sudah dipecat oleh si bos. Pemecatan yang tak terhormat ini pun Amy ceritakan kepada bestinya. Ia pun akan semakin sulit untuk mendapatkan biaya perbaikan si Dom. Lalu Max memberikan solusi sesat agar Amy mendapatkan duit yang banyak dalam waktu yang singkat. Dengan skill yang mereka miliki, Max mengajak mencuri mobil seperti yang pernah mereka lakukan. Setelah sempat menolak, wah, boleh juga tuh. Kemudian mereka mendatangi si pemilik toko onderdil yang bernama Nestor untuk mengajaknya bekerja sama. Lalu tanpa basa-basi mereka menuduh Nestor adalah seorang penadah mobil curian. Max berkata bahwa nantinya mereka ingin menjual hasil mobil curian kepadanya. Terlihat Nestor pun gak percaya jika kedua remaja ini bisa nyolong mobil. Okay? Trust me, you're gonna want to see. Melihat kemampuan Amy,
Nestor pun akhirnya mengaku bahwa ia adalah penadah dan mau bekerja sama dengan mereka. Singkat cerita, Amy dan Max benar-benar melakukan pencurian dengan target operasi mobil-mobil yang belum memakai sistem alarm dan remote. Berawal dari kelakuan gabut, mereka pun kini menjadi duet maling dengan kehidupan yang glamor. Bukan cuma belanja baju-baju mahal, kacamata patong branded pun mereka beli. Beberapa hari berlalu, Amy ngecek out belanjaan spare part mobil ayahnya yang selama ini sudah mengerak di keranjang toko Pediun. Ia pun berharap si Dom cepat selesai dan bisa digeber lagi. Lalu ketika jam makan asar, si ibu meminta Amy jangan terlalu terobsesi untuk memperbaiki mobil si ayah. Karena bukan hanya spare partnya yang mahal, ia khawatir jika sampai Amy tidak fokus untuk belajar. Obrolan yang tadinya adem pun berubah menjadi cekcok. Apalagi saat si ibu berkata bahwa ia tidak setuju jika sampai Amy menjadi seorang mekanik seperti keinginan sang ayah. Mendengar perkataan tersebut, salad yang tadinya lezat pun akhirnya berasa karedok bagi Amy. Kemudian kita beralih ke si pak guru yang bernama Curno. Kali ini, ia sedang bersama staf Emok Bank untuk pengajuan dana kur karena ingin memiliki rental mobil. Tapi setelah ngobrol panjang luber dan hidangin minuman mahal, si karyawan bank tidak memberikan pinjaman kepada Curno. Karena Curno sudah di blacklist dari perkreditan, gara-gara kredit motor Supra dan Magicom pintarnya masih nunggak sampai sekarang. Daripada kelamaan ngobrol cuma bikin nyesek, Curno yang kecewa berat pun pergi. Your artwork. Sekembalinya ke sekolahan, Curno kepikiran, andai gue bisa ngehack remote mobil, mungkin mobil apapun bisa gue dapatkan. Di sisi lain, Amy mencoba untuk menggoda Dylan si paling keren walau pakai baju warna pink. Dan untungnya, godaan Amy yang memakai celana kurang bahan membuat Dylan langsung mengajaknya ajojing nanti malam. Sementara itu, Max sedang pamerin skill Amy ketika melakukan praktek kepada teman-temannya. Curno yang penasaran pun ikut melihat kemampuan Amy. Gue punya ide nih. Lalu kita beralih ke kantor polisi. Tepatnya ketika seorang detektif bernama Torres gedek karena sudah 5 mobil yang dicuri di daerahnya. Dari rekaman CCTV pun ia bisa lihat bahwa pelakunya adalah 2 remaja sepantaran Dylan. Dan segera informasi aja guys ya, jadi si Dylan itu pernah terlibat curanmor beberapa waktu yang lalu. Ketika malam datang, Dylan dijemput Amy menggunakan mobil curian yang ke-6. Sementara Dylan menyangka bahwa orang tua Amy pasti sudah jual kebun untuk membeli mobil sport jadul tersebut. Bagus kan mobil gue? Singkat cerita, mereka ngedate di pinggir kebun daripada hambur-hamburin duit di kafe seperti di sinetron-sinetron. Di tengah keakraban mereka, Amy yang tidak mau ada dusta di antara kita mengakui bahwa mobil yang ia bawa adalah mobil curian. Meskipun di luar dugaan, Dylan berusaha terlihat bijak dengan menceramahi wanita cantik tapi maling ini agar tidak berakhir di dalam bui. Tapi dengan pedenya, Amy berkata jika ia terlanjur suka memacu adrenalin ketika nyolong mobil dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di hari berikutnya, Curno mendengar rencana Amy dan Max yang akan operasi mobil lagi. Ia yang penasaran pun berniat untuk membuntuti kedua muridnya itu. Stop the car. Hey, hurry it up. Max jelas kaget saat Pak Guru datang dan mengetahui kelakuannya bersama Amy. Kernaon Arimane, saat Amy tak mungkin berbohong, Curno mengancam akan lapor polisi jika mereka tidak mau ikut bersamanya. Dengan terpaksa, Amy dan Max pun menuruti Pak Guru yang entah mau bawa mereka kemana. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Curno di kawasan pedesaan. Kemudian Curno meledek kelakuan Amy dan Max yang hanya mencuri mobil-mobil jadul saja. Lalu ia menunjukkan sebuah alat buatannya
untuk meretas remote mobil. Dan dengan alat tersebut, Curno mengajak mereka bekerja sama untuk mencuri mobil-mobil mewah. Jadi guys, dua alat ini harus digunakan oleh dua orang, di mana salah satunya harus didekatkan dengan kunci mobil, sementara satunya lagi harus berada di dekat mobil. Dan ketika salah satu alat sudah mengcopy sinyal remote, To my accomplice, press the button. canggih sekali. Dengan peralatan yang sudah terupgrade, Max dan Amy seolah tertantang untuk melakukan pencurian mobil yang berkelas. Singkat cerita, Amy dan Max sedang mengintai deretan mobil mewah yang terparkir di depan restoran. Setelah target mobil didapat, Max kebagian tugas untuk mendekatkan alat ke si pemegang kunci. To your table. Come on. Nuju naon ari teteh? Maaf ya om, saya kira ini warung seblak, ternyata bukan. It works! This is a car. Setelah menyetorkan mobil hasil curian, Curno berkata jika ia harus menjual mobilnya dulu, baru bagi hasil. Terlihat Amy dan Max pun sedikit kecewa, karena cara Curno berbeda dengan Nestor. Tapi meskipun demikian, mereka yang sudah naik level makin bersemangat untuk mencuri mobil mewah sebanyak-banyaknya. Beberapa waktu berlalu, si ibu menerima paketan spare part mobil yang dibeli Amy. Ia pun heran, dari mana Amy mendapatkan barang tersebut yang setaunya langka dan sangat mahal. Kemudian Amy bersandiwara bahwa selama ini ia bekerja di pertanian milik gurunya. Yeah, he's giving me extra credit. Meskipun terdengar janggal, si ibu berusaha percaya dengan semua perkataan anaknya. Di hari berikutnya, Torres menemui Dylan untuk meminta informasi tentang pencurian mobil yang sedang marak terjadi. Ia pun menyebutkan bahwa para pelaku adalah dua wanita yang sampai saat ini belum teridentifikasi. Dylan pun merasa yakin jika para pelaku tersebut adalah Amy dan Max. Akan tetapi, ia pura-pura tidak tahu karena dirinya sudah bertobat dari dunia pulang paling. Don't hesitate to give me a call. Setelah Torres pergi, Dylan langsung menemui Amy dan menceritakan semuanya. Ia pun mendesak Amy untuk mengakui bahwa pencurian mobil mewah yang sedang marak terjadi adalah kelakuannya. Karena sudah terpojok, Amy mengaku dan menjelaskan bahwa semua ini adalah ide guru mereka. Di waktu yang sama, Nestor yang juga sudah didatangi Torres baru tiba di sekolahan untuk menemui Amy. I don't know you. Saat mereka bertemu, Nestor marah karena menganggap Amy dan Max bawa-bawa nama dirinya ke hadapan polisi. Tapi seperti apapun Amy menjelaskan, Nestor sudah tidak peduli. Kemudian Nestor menyuruh Amy dan Max untuk berhenti dari kelakuan mencuri mobil. Karena ia tidak segan-segan akan menjedor Amy dan Max jika sampai memergoki mereka mencuri lagi. Mendengar ancaman tersebut, Max yang ketakutan mengajak Amy untuk segera memberitahu Curno. Dan tanpa mereka sadari, ibunya Amy saat ini baru tiba di rumah Curno. Karena kepikiran terus, si ibu ingin mengecek apa benar Amy kerja di tempat ini. Punten dengan cece siapa ya? Saat mengetahui ibunya Amy datang, Curno tetap sok cool padahal perasaannya khawatir jika sampai kelakuannya terbongkar. Apalagi saat si ibu mencacar Curno dengan segambreng pertanyaan. Dirasa malah bikin pusing. Curno memilih untuk menyekap ibunya Amy. Don't move inside, okay? Beberapa jam berlalu, kita kembali kepada Amy dengan setelan celana kurang bahannya. Sekembalinya ke rumah,
Ia kaget karena Curnow sudah nongki di garasi. Kemudian Amy menceritakan jika perbuatan mereka mulai terendus oleh polisi. Akan tetapi Curnow malah tidak peduli. Malahan, ia akan memberikan job kepada Amy dan Max untuk mencuri sebuah mobil dengan pembeli yang sudah siap membayar mahal. Namun ketika Amy menolak, melihat emaknya disandra Curnow, mau tak mau Amy menerima tugas dari guru maling ini. Meskipun ia sadar, rencana tersebut bisa membuat Nestor murka. That's the Hummer. That's Stax and he loves that car. Singkat cerita, Dylan tahu bahwa mobil yang diinginkan pelanggan Curnow adalah milik seorang pengusaha klub malam yang bernama Alex. Ia pun khawatir jika sampai mencuri mobil tersebut, Amy dan Max bakalan celaka. Apalagi Alex adalah ketua mafia yang terkenal sadis. Meskipun takut, Amy sudah masa bodoh dengan semua resiko, yang penting ibunya selamat. Singkat waktu, mereka pun bergerak untuk segera melakukan pencurian. Namun tanpa mereka sadari, Nestor dan kepolisian sedang membuntuti gerak-gerik mereka. I've said on all 3D do not understand. Sadar sudah ketahuan Torres, Dylan memberitahu Amy yang sudah tiba di lokasi target. Lalu Torres meminta Amy dan Max untuk segera menyerah. Keadaan ini pun jelas membuat mereka bingung. I did not sign up for this, okay? The only thing we do, finish this. Namun ketika malam hari, mereka tetap melanjutkan rencananya. Dengan setelan seperti kelenjar BO, Amy masuk ke klub malam untuk mencari keberadaan Alex. Ketika Alex sudah terlihat, Amy yang begitu gugup mencoba SKSD kepadanya. Sementara keberadaan Amy malah menjadi pusat perhatian Alex dan para anak buahnya. Does she look nervous? Come on, Em. Come on! Go. Saat mereka berhasil kabur, Nestor berniat untuk menghabisi Amy dan Max yang kekeh mencuri lagi. Pull over, I want to drive. Nope. Worse. Come on. Berkat keberadaan polisi, Nestor memilih pergi karena tak mau ambil risiko belangsak di dalam penjara. Sementara Amy yang kini nyetir memilih untuk ganti mobil karena mobil Hammer terlalu bongsor untuk ngacir. We could use some ideas here. Di tengah pelarian mereka, kita beralih dulu ke ibunya Amy yang cuma diripet pada spion mobil. Setelah berhasil lolos, si ibu mencari kesempatan untuk menghubungi Amy. Namun ia tak sadar bahwa saat ini Amy belum mendapatkan kendaraan untuk kabur. Tapi tak lama kemudian, Amy menemukan sebuah mobil polisi yang ditinggalkan begitu saja. Naluri dan skill nyolongnya pun langsung terkoneksi untuk kabur menggunakan mobil tersebut. Di sisi lain, Curnow melihat berita bahwa mobil incaran pelanggannya sudah dikerumuni polisi. Hingga ia pun tahu jika misi Amy dan Max sudah gagal total. I don't know, like... Ketika berhasil sembunyi, si ibu menghubungi Amy dan menyuruh untuk jangan mendatanginya karena Curnow semakin menggila. Tapi tiba-tiba panggilan berakhir saat Curnow menemukan si ibu. Amy yang semakin khawatir pun bergegas untuk segera menyelamatkannya. Get in the car. Saat mereka berhadap-hadapan, Curnow menganggap jika mobil di depannya digunakan oleh para polisi. Kemudian Max bersandiwara seolah dirinya adalah seorang polwan. Bapak Curnow yang laknat, menyerahlah daripada jidat Anda bolong dicecol pelor. Tapi bukannya takut, Curnow tahu bahwa itu adalah suara Max.
Tepat pada waktunya kepolisian pun berhasil membekuk Curnow yang merupakan dalang dari pencurian mobil mewah. Beberapa waktu berlalu, Amy berhasil menyelesaikan mobil bapaknya yang sangar menjadi seksi. Dan karena statusnya yang masih pelajar, Amy dan Max tidak dihukum dan hanya diharuskan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat oleh pengadilan. Dan sudah pasti, mereka bertiga kini sudah bertaubat dari segala macam pencurian. Ya kalau kepepet mah tahu dah. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.